Inilah informasi dalam telusur kasus pemirsa Lembaga Anti Rasuah atau KPK kini memiliki pimpinan baru. Pencegahan korupsi agar tidak terus merajalela menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan baru KPK. Apa yang bisa dilakukan para pimpinan KPK dalam 5 tahun ke depan? Berikut segmen telusur kasus menanti gebrakan pimpinan baru KPK. Saya melihat pimpinan baru KPK yang terpilih ini sama sekali tidak bisa diharapkan untuk membawa KPK menjadi KPK seperti di masa lalu. Pimpinan KPK yang baru akhirnya terpilih. Ini adalah nama-nama nahkoda yang akan memimpin lembaga anti rasuah dalam 5 tahun ke depan. Dari latar belakang yang berbeda, tanggung jawab dan juga harapan masyarakat Indonesia untuk bisa bebas dari korupsi ada di pundak mereka. Lalu apa saja tunggakan yang harus mereka bayar dalam 5 tahun ke depan? Berikut liputannya untuk Anda. KPK baru saja memiliki nahkoda baru untuk 5 tahun ke depan. Namun, tugas besar menanti Setio Budianto sebab Komisi Anti Rasuah sebenarnya sedang tak baik-baik saja, terutama untuk mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi latar belakang pimpinan dan dewas KPK yang didominasi dari penegak hukum memunculkan isu baru, yakni independensi KPK. Bahkan mantan Ketua KPK Abraham Samad belak-belakan menyebut sudah tak ada harapan bagi KPK. Saya melihat pimpinan baru KPK yang terpilih ini sama sekali tidak bisa diharapkan untuk membawa KPK menjadi KPK seperti di masa lalu. Jadi ya itu tadi, jangan terlalu berharap banyak. Karena kalau Anda terlalu berharap banyak terhadap KPK sekarang, maka saya khawatir Anda akan kecewa berat. Karena dengan melihat komposisi seperti sekarang ini pimpinannya, boleh saya katakan bahwa marwah KPK itu mungkin menjadi sebuah mimpi saja. Tugas besar memang ada di depan mata Setio Budianto dan kawan-kawan jika ingin KPK mendapatkan kembali tajinya di hadapan masyarakat. Menurut PLT Direktur Korsup KPK ada sejumlah tantangan dan juga PR bagi para pemimpin KPK yang baru dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, bagaimana tantangan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara, terutama perkara-perkara ini yang menyangkut hidup orang banyak dan juga mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara. Kemudian meningkatkan agresivitas penanganan perkara agar memberikan kepastian hukum pada pelaku dan juga memberikan jawaban kepada publik. Kemudian menyusun prioritas penanganan perkara dan menghindari konflik kepentingan. Ini juga menjadi hal yang penting. Bagaimana menciptakan efek jera bagi para pelaku sehingga korupsi bisa ditekan di Indonesia. Kemudian melakukan inovasi dan mengembangkan terobosan hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Tapi pemirsa, bukan hanya penindakan atau sekedar OTT saja yang perlu dilakukan oleh para pemimpin KPK yang baru. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah agar korupsi tidak membudaya di Indonesia. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menyebut bahwa tata kelola pemerintah menjadi hal penting. KPK perlu fokus pada pencegahan, bukan hanya penindakan. Nah, penindakan rasanya akan makin berat karena banyak dipengaruhi faktor politik. Tapi saya masih berharap mereka hebat di faktor pencegahan. Mereka akan punya waktu 5 tahun, itu lebih hebat dari kemarin yang 4 tahun. Nah, mestinya KPK ketika ini dia powerful didukung oleh kekuasaan, baik eksekutif legislatif, maka mereka mencebur di situ aja, di tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada hal kecil, misalnya uang perjalanan dinas fiktif atau di markup, misalnya gitu. Tata kelola pemerintahan yang baik mencegah setengah bocor aja, nanti indeks persepsi anti korupsi kita bisa naik di atas 40. Kalau penindakan tiap hari OTT itu ya bisa, karena itu istilah saya itu hanya berburu di kebun binatang gitu. Kalau mau menangkap itu eksekutif legislatif ya bari bisa, dan itu tidak ada gunanya, lama-lama ya cuman memenuhi penjara aja gitu. Penjara kita makin penuh, pengembalian kerugian negara tidak ada, dan orang tidak jera. Sementara Abraham berpendapat kalau KPK masih punya harapan asalkan ada perubahan terhadap revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang menghasilkan UU nomor 19 tahun 2019 yang dianggap menjadi upaya pelemahan KPK.
kalau kita ingin serius memberantas korupsi, sebenarnya kita tidak akan memilih komposisi pimpinan KPK seperti sekarang ini. Ini memberi pesan kepada kita semua rakyat Indonesia, memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa memang sebenarnya kekuasaan ini ya tidak menghendaki pemberantasan korupsi secara pandang bulu. Yang ada cuma lip service, retorika hanya di mulut saja. Kemudian yang kedua, ada yang paling urgent sebenarnya menurut saya untuk mengembalikan marwah KPK seperti dulu. Undang-undangnya harus dikembalikan. Kalau dia tetap seperti undang-undang sekarang, undang-undang 2019 yang hasil revisi, maka itu berarti sama sekali kita sudah membunuh KPK lama. Dengan direvisinya undang-undang KPK lama dan hadirnya undang-undang baru tahun 2019, sebenarnya itulah awal KPK mati. Adanya revisi Undang-Undang KPK, menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani, mendorong agar Presiden Prabowo Subianto membentuk sistem evaluasi terhadap kinerja KPK. Pak Prabowo harus menetapkan sistem evaluasi ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 kemarin itu, KPK ditetapkan menjadi rumpun eksekutif gitu ya. Nah, jadi di bawah rumpun eksekutif KPK harus melapor kepada Presiden, dan oleh karenanya Prabowo punya hak, punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Nah, dia lihat nanti apabila kinerja buruk, apabila bobrok dan bahkan korup, maka Presiden bisa mengusulkan itu, bisa mengusulkan pergantian komisioner di tengah jalan. Pimpinan baru menjadi harapan baru untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi meski tugas berat menanti. Pencegahan menjadi tujuan utama bagi para pimpinan KPK yang baru. Bukan hanya melakukan penindakan atau OTT, namun bagaimana mencegah agar korupsi tidak terus merajalela di Indonesia. Ini justru menjadi tujuan utama bagi para punggawa lembaga anti rasuah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.